untuk di acara pada siang hari ini. Saya diberi judul oleh penyelenggara teman-teman tim untuk menyampaikan overview penyelenggaraan pemerintahan desa. Tapi saya mencoba setelah bilang ini banyak kajian-kajian, saya mencoba memanfaatkan kajian itu yang sampai kemarin saya coba menelaah hasil kajian, dan mungkin ini yang disebut overview apa yang kita sudah dapatkan dari kajian itu, dan saya menyampaikan ini juga berdasarkan kajian-kajian dari apa yang sudah kita lakukan, dan saya mencoba menyampaikan tentang pembangunan desa di Indonesia seperti apa sampai pada ini, dan bagaimana kira-kira implementasinya nanti ketika kita memperlakukan undang-undang tentang desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kalau kita melihat desa, sesungguhnya yang menarik memang sampai saat ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Saya kira ini luar biasa, bagaimana kita mengalami kondisi yang tekanan-tekanan, dan supaya mempercepat undang-undang ini keluar sampai para kepala desa sering berkumpul di sekitar istana untuk mendesak ini, ya. Ini menunjukkan bahwa undang-undang ini begitu penting. Sampai saya coba mengambil satu gambar undang-undang desa itu, kalau berlaku katanya desa ini maju. Ya seperti apa namanya? Ya, yang kedua, janji politik. Kita melihat sampai detik ini saya pilih yang paling marak sekarang janji-janji yang disampaikan oleh para calon-calon tokoh-tokoh kita. Ada yang menjanjikan 1 miliar kalau jadi presiden, ada yang menjanjikan 1,5 miliar. Tapi mohon maaf, Pak Mendagri kemarin menyampaikan sekitar 700 juta ya. Tapi setelah saya itu melihat pasal 72 tentang 10%, kalau kita mencapai angka 2.000 triliun di tahun 2015, ketika kita melihat angka jumlah desa yang ada di Indonesia itu sekitar 2,3 kalau kita bagi 2,3 miliar per desa. Kalau kita menghitung kalkulasi kuantitatif gitu ya, kalau kita membagi, ketika kita sudah memasuki angka 2.000 triliun di tahun 2015 targetnya. Nah ini luar biasa, dan ini adalah amanah undang-undang. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 6 itu 10%. Dan ini tentu angka yang sangat fantastis ketika kita melihat kondisi desa saat ini. Ya. Kemudian dari situ muncul sikap pesimis dan optimis dari mungkin Bapak melihat membaca banyak tulisan-tulisan yang menyoroti tentang undang-undang ini. Ada yang pesimis, ada yang mengatakan bahwa dengan undang-undang ini KPK harus segera didesak membentuk di daerah, semua harus ada KPK. Karena katanya lagi ada tulisan yang menunjukkan bahwa ini kalau kepala daerah itu cukup 300 sampai sekarang, kemungkinan dalam setahun itu bisa sampai 5.000 kepala desa kan masuk. Nah, ini kita nggak bisa, ini angka, namanya hak orang untuk menyampaikan. Ini kita perlu hati-hati juga, karena ini 2, kalau memang 1 miliar kan, itu sudah luar biasa, karena kewenangan yang ada di Undang-Undang Nomor 6 itu, ya, yang namanya kepala desa itu punya kewenangan untuk menunjuk perangkat desa. Kalau uang itu habis untuk dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak produktif, saya kira ini satu pertanyaan bagi kita. Padahal sebenarnya anggaran itu untuk hal-hal yang sifatnya produktif, untuk menggerakkan roda ekonomi desa, mempercepat kesejahteraan, dan ini penting juga untuk kita terapkan. Kemudian memang pemerintah saat ini juga dipertanyakan apa yang sudah kita lakukan. Ketika kalau kita membaca semua kajian-kajian,
itu kalau kita bicara pedesaan, selalu pikiran kita itu ketertinggalan, ketidakberdayaan, kemiskinan dan sebagainya. Bagaimana mengubah ini semua? Ini satu tantangan bagi kita, dan kita berharap dengan forum-forum seperti ini kita akan melahirkan banyak hal, ya. Dan undang-undang nomor 6 ini juga mendorong supaya kita semua berpikir bagaimana supaya kita melahirkan satu gagasan untuk implementasi undang-undang ini betul-betul menyentuh proses perubahan yang kita harapkan dimulai dari desa. Kalau kita melihat desa, ya, desa sebagaimana dirumuskan di dalam. Kemudian kita melihat hingga akhir 2013, kalau kita melihat buku hidup yang di tempat Pak Eko, buku hidup, jumlah desa di Indonesia itu sampai sekarang ini 72.944, kelurahan 8.309. Jadi total keseluruhan, ya, kalau digabung antara desa dan kelurahan itu 81.253. Ya. Data kependudukan 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu 251 juta jiwa. Jadi mohon izin saya cuma data ini saya tunjukkan dari buku hidup yang terbitnya. Nah, kalau kita bayangkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 10 tahun sampai Undang-Undang Nomor sampai sekarang ini 10 tahun, ya. Tahun 2004 jumlah desa itu 59.139 jumlah desa. Sampai sekarang jumlah desa itu 72.944. Ketika kita mengambil selisih, ya, mengambil selisih, berarti dalam 10 tahun jumlah desa yang terbentuk itu kurang lebih 13.000 sekian. Kalau kita membagi lagi 13.000 sekian, kalau 10 tahun berarti tiap hari terjadi pembentukan 3 desa. Tiap hari. Kalau kita hitung 365 hari kali 10 tahun berarti 3.500, 3.850 dibagi 13.000 sekian, itu tiap hari terbentuk 3 desa. Nah, itu belum digelontorkan anggaran. Bagaimana seandainya digelontorkan anggaran nanti? Ini juga merupakan pekerjaan kita bersama. Siapa tahu orang berlomba-lomba untuk itu. Padahal persyaratannya saya membaca itu ada 6 persyaratan yang luar biasa sebenarnya, ya, yang tidak boleh sebenarnya. Tapi ketika kewenangan itu diserahkan kepada DPRD dan Bupati Wali Kota, itu akan menjadi lain. Mungkin di konstruksinya akan berbeda. Nah, kita melihat tadi di desa sampai saat ini hasil-hasil kajian menunjukkan bahwa kita masih ada di desa belum seperti yang kita harapkan. Ketika kita bisa membayangkan begitu banyaknya program-program yang digelontorkan ke desa, ya, ini belum sebagian ini yang saya dapat. Ini misalnya yang sekarang dari pusat kami jaring pengaman sosial, program pengembangan kecamatan sampai pada PMPN, UKM dan sebagainya. Ini kalau program ini sebenarnya Pak dimanfaatkan dengan baik, tentu seharusnya gambaran kita tentang desa tidak seperti yang sekarang lagi terjadi. Kenapa bisa seperti ini? Saya kira nanti kita dengar dari Bapak yang ahli yang mengamati tentang desa ini seperti apa sekarang. Nah, lalu permasalahan desa di Indonesia seperti apa? Cara pandang kita ada hasil penelitian, hasil kajian, dan setelah didiskusikan, memang kita melihat kenapa desa selalu kita anggap seperti tidak sesuai apa harapan kita. Yang pertama, desa selalu dianggap mandiri. Kita tidak melakukan sesuatu di desa pun, desa itu pasti hidup.
Ini masalah. Saya lahir di satu desa di Denreka namanya, di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Denreka. Ya, saya itu jalan di depan rumah saya sudah 50 tahun. Saya tinggalkan desa itu, tidak pernah tersentuh yang namanya semen itu depan rumah saya, tempat saya itu. Jadi saya pikir 50 tahun seperti ini. Namanya Desa Sarukanan, Kecamatan Baraka. Mungkin pernah ada yang sana. Di desa saya yang mendapat penghargaan yang namanya tidak merokok itu. Desa yang bebas rokok itu desa saya. Sarukanan namanya. Kemudian kualitas kepemimpinan. Sebenarnya ini kualitas kepemimpinan tahun 91 itu dilansir oleh BPS. Salah satu indikator penilaian desa itu tertinggal adalah inovasi-inovasi yang kepemimpinan yang tidak ada di desa. Banyak orang dianggap tahu, tapi ketika diminta untuk menyampaikan sesuatu itu tidak punya inovasi. Jadi peran kepemimpinan pada saat itu, menurut saya, bukan cuma Toman di desa, tapi juga aparatur desa. Menurut saya juga tidak memberikan aroma inovasi bagi perubahan di desa ini. Sehingga ini juga satu indikator yang harus kita lihat di desa. Kemudian tentu transparansi, mindset dan kultural ini sering muncul ya di desa. Desa kalau sudah panen, petani kalau sudah panen, pemerintah desa mengadakan acara syukuran ya. Kalau ada acara syukuran, petani yang sudah panen minta menyumbang. Acaranya banyak. Ternyata hasil panennya dipakai untuk acara. Dia tidak investasi untuk ini. Ya. Dan ini harus diubah. Belum yang lain-lain. Ya. Infrastruktur ini sudah merupakan gambaran umum di satu desa yang masih menjadi perhatian kita. Akses informasi, ya. Kemudian masalah pertanahan. Ada saya baca lagi mengatakan bahwa sebagian besar petani kita yang ada di desa itu bukan pemilik tanah. Dia cuma petani ya penggarap. Dia bukan pemilik tanah, tapi dia penggarap. Dia tidak punya lagi tanah. Nah, kemudian pelayanan dasar yang rendah, pendidikan, kesehatan, dan ini sampai sekarang masih terjadi. Di desa saya itu untuk anak SD itu berjalan kurang lebih 5,5 km baru tiba di satu. Karena yang ada di kampung itu cuma madrasah. Mereka maunya di SD negeri Pak. Ini juga padahal sama menurut saya. Ya. Kemudian akses masyarakat terhadap sarana dasar rendah. Ya. Masyarakat tidak punya kapasitas untuk menyampaikan seperti apa pelayanan dasar itu, sehingga mereka istilahnya sami nawatokan, ya apapun yang ada mereka terima. Nah, ini juga sebagai alat politik. Apalagi dengan undang-undang ini saya termasuk orang yang mengatakan perlu hati-hati. Karena orang akan membentuk desa. Kalau desa banyak berarti representasi bentuk kecamatan. Kecamatan banyak representasi membentuk lagi kabupaten baru. Kalau kabupatennya terbentuk provinsi luar biasa. Efek domino ini yang berbahaya. Karena ketika efek domino ini kita lakukan pembiaran, maka kita akan pemerintah akan mengeluarkan kos yang luar biasa. Ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Pemerintah segera melakukan penataan SDM. Yang pertama, yang kedua program pemberdayaan harus dikaji kembali. Seperti apa program-program yang selama ini bergulir di desa, yang mana yang tidak sesuai, bisa kita kaji kembali. Ya,
kemudian mekanisme anggaran pembangunan, ini juga satu hal. Ada hasil penelitian menunjukkan bahwa yang namanya anggaran desa itu tidak usah lewat Pemda atau seharusnya digelontorkan langsung ke desa, ya, desa. Karena kalau di ini menurut mereka ceritanya jadi lain. Tapi ini perlu dikaji. Apalagi dengan Undang-Undang Nomor 6, desa itu sudah otonomi desa. Yang namanya sama-sama otonomi dijaminkan juga seperti perlakuannya sama. Tentu kita dituntut untuk membuat regulasi seperti itu. Kemudian pembangunan desa harus didasarkan pada asas prioritas. Ya, tentu kita tahu selama ini kita banyak melakukan musyawarah, rumus rembang desa apa ya. Selama ini itu tidak terjadi. Ya, kita tahu bahwa rumus rembang itu adalah hasil. Ya. Kemudian apa tantangannya? Program pembangunan yang tidak dibarengi dengan kapasitas SDM pada akhirnya akan menimbulkan masalah baru. Bagaimanapun juga undang-undang ini ketika SDM-nya kita tidak selesaikan, ya, termasuk perangkat desa misalnya, bagaimana mengelola kalau terjadi penggelontoran anggaran misalnya, kalau SDM-nya segitu-gitu, saya yakin dan percaya ini akan melahirkan masalah. Ya. Kewenangan kepala desa dengan adanya program pengucuran anggaran, ini sebenarnya tanda kutip. Kalau terjadi pengucuran anggaran, ya, akan muncul konflik baru. Ya. Di desa itu pasti orang akan bertahan. Mungkin juga kalau istilahnya sekarang dinasti politik, di desa itu akan muncul dinasti desa. Karena orang akan bertahan di situ. Ya, atau mungkin istilah Pak Edi raja-raja kecil desa. Istilah Pak Edi. Kemudian demokrasi desa. Ya, ini juga akan dipicu dengan undang-undang ini. Kalau kita tidak mengatur dengan baik, itu akan memicu. Karena ini kan di desa itu sudah potensial luar biasa dengan pengelolaan seperti ini. Yang juga adalah yang kita waspadai adalah bumi pembentukan desa baru. Desa baru. Kemudian sistem perencanaan pembangunan desa, ya, seharusnya sejalan dengan desa kayak kabupaten kota. Siapa tahu desa juga karena otonomi, dia juga berkewenangan dengan programnya sendiri. Nah, ini masalah. Kemudian realokasi program percepatan pembangunan pusat ke tingkat desa, perlu ada mekanisme baru, terutama memacu percepatan perbaikan infrastruktur desa. Kita tidak lagi melewati hierarki yang memperlambat proses perubahan di desa, itu kita potong. Tapi saya kira ini ada aturan mainnya. Saya tidak tahu persis seperti apa aturan main. Karena desa itu ciptanya cepat. Ya, karena dinamikanya luar biasa. Ya. Pengalaman saya sebagai ketua lembaga pemberdayaan masyarakat di Makassar, ya, saya sudah membuat perencanaan membangun jalan di sekitar kelurahan saya. Tiba-tiba, kok sudah hampir setahun tidak selesai. Saya ke DPR tanyakan, kenapa? Kok sudah disetujui DPR? Ternyata anggaran itu dialihkan ke depan rumahnya ke DPR di Makassar. Saya sempat marah waktu itu. Saya bilang, kenapa bisa seperti ini? Inilah kewenangan. Ya, jadi perlakuan seperti ini yang memicu bagaimana desa itu melakukan sesuatu. Saya kira itu saja. Saya terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang hilang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.